Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial part 2. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan eh, bahasa apa saja yang digunakan untuk membuat website homepage ini. Oke, yang pertama kita butuh HTML atau kita bisa sebut HTML. Nah, HTML ini bisa kepanjangannya ini adalah Hypertext Markup Language, bahasa markup hypertext. Yaitu standar bahasa markup untuk dokumen didesain untuk menampilkan di web browser. Ini bisa didukung dengan teknologi seperti CSS, Cascading Style Sheet, dan bahasa script seperti JavaScript. Oke, kita beralih ke CSS. Nah, CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Bahasa style sheet yang digunakan untuk mendeskripsikan presentasi dari dokumen yang dibuat dari bahasa markup seperti HTML atau XML. Nah, CSS ini adalah cornerstone teknologi dari World Wide Web seperti HTML dan JavaScript. Itu adalah CSS. Setelah itu ada JavaScript. Nah, JavaScript yang bisa dibilang CS adalah bahasa pemrograman satu dari banyak pemrograman utama, teknologi utama dari World Wide Web seperti HTML dan CSS. Di tahun 2022, 98% website menggunakan JavaScript di bagian sisi klien untuk interaksi webpage atau websitenya itu. Kebanyakan berkomunikasi dengan third party. Dan terakhir yaitu ada PHP. PHP adalah General Purpose Scripting Language, bahasa script yang umum yang digunakan untuk pengembangan web. Setinya dibuat dari Danish Canadian programmer yang bernama Rasmus Herdorff di 1994. PHP preferensi implementasi yang digunakan sampai saat ini diproduksi oleh PHP Group. Oke, dari 4 bahasa tadi kita gunakan semuanya untuk mendevelop atau mengembangkan website. Nah, sebagai tambahan pengetahuan atau knowledge, saya bisa tambahkan library, karena kita nanti menggunakan library. Nah, library bisa dibaca di sini, yaitu kumpulan program atau fungsi yang telah ada pada compiler atau interpreter untuk memudahkan pemrogram membuat program dan tidak perlu mengakses langsung sistem komputer untuk memprogram. Jadi, singkatnya library ini, misal kita akan membuat, ini contoh saja, membuat pagination seperti ini, halaman-halaman seperti ini, kita tidak perlu membuat dari nol. Jadi kita mengambil atau istilahnya ya mengambil punya orang, ya contribute lah, dan lisensinya harus free. Kalau tidak free kita harus membayar library-nya. Oke, kita bahas yang free aja. Kita mengambil punya orang. Nah, setelah mengambil punya orang ini, biasanya memang disediakan dokumentasi khusus untuk menggunakan bagaimana cara library ini diimplementasikan ke website kita, seperti itu. Jadi kita tidak perlu membuat dari nol, kita mencari library yang mendukung dengan fitur yang akan kita terapkan di website kita nantinya. Singkatnya seperti itu. Setelah itu ada framework. Nah, dilansir dari decoding.com, framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan website. Framework ini diciptakan untuk membantu web developer atau pengembang website dalam menulis baris kode. Dengan menggunakan framework, penulisan kode akan jauh lebih mudah, cepat, dan terstruktur rapi. Nah, perlu diketahui bahwa singkat saja, fungsi framework yaitu membuat kode program menjadi lebih terstruktur, meningkatkan keamanan,
mempercepat pembuatan website, pemeliharaan, dan perawatan website lebih mudah. Nah, nanti kita akan menggunakan framework CSS, Cascading Style Sheet, untuk mempermudah pada saat proses pengembangan. Setelah itu sama framework PHP. Nah, perlu digarisbawah, mengapa kita harus memakai framework? Karena pada saat proses development atau pengembangan nantinya, lebih mudah untuk menggunakan framework daripada manual atau native, yang bisa bahasa teknisnya itu native, atau tidak benar-benar polosan, tidak menggunakan apapun. Nah, kendalanya kalau kita tidak menggunakan framework, nantinya kita akan kesusahan sendiri bagaimana cara mengembangkannya. Nah, framework adalah solusi dari itu. Mempermudah bagaimana cara kita mengembangkan website dan tersedia sintaks-sintaks atau istilahnya perintah-perintah kode dengan lebih pendek. Dan itu dalam membantu kita pada saat nanti mengembangkan websitenya. Oke, pada part 2 kali ini, tutorial part 2 kali ini adalah tentang pengertian apa yang kita terapkan di implementasi website homepage kita nantinya. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.